Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan beban yang berat itu adalah harta. Makin banyak kita punya harta, maka beban kita semakin berat. Para muhibbin rahimakumullah, tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Akhrajal Bazzar bi sanadin hasan, inna baina aydikum aqabatan ka'uda la yanju minha illa kullu muhib. Wa Tabarani bi sanadin sahih, inna wara'akum aqabatan ka'uda la yajuzuha al-muskilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kamu ada sebuah jalan tunjakan yang sulit dilalui. Tidak bisa selamat daripada jalan sulit tadi kecuali tiap-tiap orang yang ringan bawaannya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa di belakang kamu ada satu jalan menanjak yang sulit, yang tidak bisa lewat di jalan itu orang-orang yang berat bawaannya, pikulannya. Qala Abu Darda rawihi, perawi hadis ini, fa ana uhib an atakhaffafa litilkal aqabah, maka aku ingin bahwa aku meringankan untuk itu jalan yang naik yang sulit. Wal ka'ud bi fathin fadammil hamzah al aqabatus sa'ibah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di depan kita, di hadapan kita ada satu jalan yang naik, menanjak, lagi sulit dilalui. Tidak bisa selamat lewat di jalan itu orang-orang yang membawa beban yang berat. Nah, artinya bahwa di depan kita ini ada kematian. Itu yang pertama. Di depan kita ini ada yang namanya kematian. Dan kematian itu bukan menyelesaikan perkara. Kematian itu jangan dikatakan menyelesaikan perkara. Jangan ada ungkapan mati selesai. Nah, itu ungkapan yang bukan dari orang yang beriman kepada Allah. Orang yang menganggap dengan mati selesai. Padahal Rasulullah menyatakan bahwa dengan kematian itulah sebenarnya dimulai perkara-perkara. Dengan kematian itulah dimulai segalanya. Dan kita akan menjalani suatu jalan yang menaik, yang sulit dilalui, yang tidak bisa naik orang-orang yang membawa beban-beban yang banyak. Wa Tabarani kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidun bi yadi Abi Dzar faqala ya Aba Dzar a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-muhibbun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau keluar sambil memegang tangan Abi Dzar radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau bahwa di depan kita ini ada jalan naik yang sulit, yang tidak bisa menaiki jalan itu kecuali orang-orang yang ringan?" Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, aminal mukhifin ana aminal muskilin?" Wahai Rasulullah, menurut pandangan tiang ulun ini orang yang ringankah bawaannya atau orang yang berat bebannya? Qala Rasulullah menjawab, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah di sisi kamu itu ada makanan untuk satu hari? Qala na'am, ada wahai Rasulullah. Wa ta'amu gadin, apakah di sisi kamu itu ada makanan untuk besok hari? Qala wa ta'amun ba'da gadin, adakah di sisi kamu itu makanan untuk 3 hari? Qala la, tidak ada, ujar laki-laki tadi. Ulun ada berisi makanan untuk sehari cukup, tapi hari berikutnya kada punya makanan. Qala, bersabda Rasulullah, "Lau kana indaka ta'amu salasin," andai kata kamu mempunyai makanan yang cukup untuk bertahan 3 hari, kunta minal muskilin, maka engkau termasuk orang yang berat bebannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan beban yang berat itu adalah harta. Makin banyak kita punya harta, maka beban kita semakin berat dan semakin sulit untuk naik ke jalan yang menanjak, yang sulit tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, memang kaya itu tidak dilarang di dalam agama, selama kaya ini tidak membawa dia kepada kesesatan. Nah, kaya itu bukan diharamkan di dalam agama, selama kekayaannya itu tidak mengganggu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimanapun orang ini ahli ibadat, bagaimanapun orang ini takwanya kepada Allah, apabila dia banyak mempunyai harta benda yang ditinggalkannya sewaktu menghadap Allah, maka orang ini akan menjalani jalan yang sulit. Artinya dia akan menemui satu hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab artinya dari mana engkau dapat harta yang banyak itu, nah, kemana engkau gunakan harta yang banyak itu. Hisab ini akan dihisab satu persatu dari harta itu. Nah, sedangkan menunggu antri hisab ini sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, hanya sampai giliran kita. Satu persatu dihisab hamba Allah ini. Nah, apabila hisabnya itu hisab yang sulit, apabila hisabnya itu hisab yang sangat teliti dari Allah, maka kita akan binasa. Kita akan kewalahan mempertanggungjawabkan harta-harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya bagi kita yang punya harta? Kita mungkin ada berisi duit, ada berisi benda, harta yang andai kata kita setahun pun kita masih bisa bertahan hidup. Kita ada berisi duit, ada berisi macam-macam yang andai kata setahun kada ada masuk duit, kita masih bisa hidup dengan harta yang ada ini. Ini jelas sudah termasuk orang yang berat. Nah, karena untuk 3 hari kita punya bekal, 3 hari ke depan
itu sudah dianggap Nabi muskilin, orang yang berat bebannya. Apalagi harta kita umumnya kalau bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Kita ini bisa harta, mau kita begana aja di rumah lagi, ada bayi cari lagi 10 tahun kada habis makanan ada. Ini bukan berat, sangat berat. Artinya apa? Andai kata dia mati, dia akan menemui hisab yang banyak, pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya bagi orang-orang seperti ini agar dia bisa selamat, agar dia bisa naik dengan mudah? Nah, pertama, dia senantiasa mengontrol harta bendanya itu. Senantiasa dia mengontrol harta bendanya itu dari mana datangnya. Nah, kalau ada harta benda ini yang bersangkutan kepada orang lain, atau harta benda ini ada hak-hak orang lain, maka serahkan hak orang lain itu kepadanya, sehingga harta yang tersisa itu murni benar-benar harta kita yang halal. Nah, satu itu. Karena kalau di harta kita ini ada harta orang lain yang kita ambil dengan cara kada bujur, di harta kita ada harta bercampur yang macam-macam. Nah, kita mati tanpa ada pemisahan harta sebelumnya, ini sudah jelas mati dalam keadaan susah dan sulit. Nah, jadi harta benda kita ini kita kontrol, kita cek, adakah kita ini punya hutang kepada orang, adakah kita ini punya kewajiban-kewajiban yang belum terbayar, adakah kita punya pembantu buruh yang selama ini bekerja lawan kita lupa membayarnya. Nah, kita periksa itu. Nah, kalau ada itu selesaikan. Habis selesai, sehingga harta yang tersisa ini adalah harta mutlak halal, kada ada bersangkut paut dengan orang lain. Nah, ini satu jalan, sehingga harta ini menjadi harta kita yang mutlak, yang halal, tanpa ada ikatan dengan harta orang lain. Satu itu. Nah, lalu dilanjutkan cara yang kedua. Sebagian harta-harta kita ini jangan sampai kita bawa mati. Artinya apa? Artinya kita mati itu harta masih milik kita, sehingga terjadi waris mewaris kayaknya. Nah, hendaknya harta ini lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan harta. Harta yang sudah kita bersihi tadi, harta yang sudah bersih, yang sudah kita yakini ini harta halal, kalau ada sangkut paut dengan orang lain, hendaknya harta ini lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita meninggalkannya. Nah, bila demikian halnya, maka kita mati, kita akan membawa beban yang ringan, membawa beban yang tidak sulit untuk menanjak naik ke jalan yang sulit tadi. Nah, macam apa caranya? Nah, kita beriakan harta ini, beriakan lawan siapa terserah kita. Beriakan lawan anak nomor 1, beriakan 2 anak yang nomor 2. Ini beriakan bujur lain injaan lain. Ini ada orang beri anak ke injaan mana diambil kena. Ini beriakan bujur. Anak nomor 1 beriakan, anak nomor jam nak kayak ambil toko di situ, jam ambil yang anak nomor 2 ambil toko nang di sini, anak nomor 3 ambil toko di sana. Nah, itu ambil bujur. Nah, beriakan bujur. Nah, jam di sini, bini ini ambil di sini. Nah, sehingga harta yang tersisa itu memang harta yang bujur-bujur kita perlukan. Tidak ada lagi harta yang dianggap berlebihan dari keperluan kita. Nah, sehingga kita mati, pertama orang mewaris kada ribut lagi membagi-bagi, karena sudah dibagi dahulu. Yang tersisa cuma sedikit, yang hanya untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya kita mati, biaya berobat, hanya sekedar untuk bisa
sedekah. Nah, kalau demikian halnya, kita akan membawa beban yang ringan matinya. Beban yang ringan itu. Kalau kita membayangkan orang mati, bertinggal harta, saling banyakkan harta, hutang di situ kamari banyak. Harta orang lain ada, banyak upah-upah karyawan buruh nang belum tabayari. Hartanya pulang kada jelas, belum dibersihi, mati. Nah, ini yang disebut Nabi muskilun ini disebut orang yang sangat berat bebannya, dan dia dipastikan Nabi tidak akan lulus, tidak akan bisa selamat di jalan itu, karena banyaknya harta yang mesti dipertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya kekayaan itu kada dilarang dalam agama. Silahkan kaya, tapi kaya yang benar, kaya yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, untuk selamat tadi, kita sisihkan harta, waspadai. Wa Tirmidzi wa hasanahu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai itu, ujar Rasulullah SAW, orang yang selalu menghitung akan dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Dan orang yang lemah itu, orang yang tidak pintar itu, orang yang mengikutkan nafsunya akan kehendak nafsunya, dan dia berangan-angan atas Allah azza wa jalla. Orang yang menuruti kehendak nafsunya, apa hendak nafsu turuti sambil berangan-angan Allah menyayangi dia, berangan-angan Allah mengampuni dosanya, berangan-angan Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Padahal kelakuannya selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu disebut Nabi orang yang ajis, orang yang lemah akalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pekerjaan seperti tadi itu pekerjaan untuk sesudah mati. Kita kontrol harta kita, jangan sampai kita mati ada hak orang lain dalam harta kita. Jangan ada sedikit pun kita mati membawa hak orang lain, karena itu akan memberati beban kita di akhirat nantinya. Jadi kita pastikan bujur bahwa harta yang ada pada kita ini adalah harta yang didapat dengan jalan yang benar dan tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Contoh sangkut paut dengan orang lain, zakat yang tidak sempurna. Nah, menghitung zakat hitungannya kada pas, hitungannya kurang, maka harta kita itu ada hak-hak orang yang mestinya diberi zakat. Nah, ini ada sangkut paut dengan orang lain. Nah, bila kita bekerja membersihkan harta dari hal-hal yang demikian tadi, itu pekerjaan ibadah, bukan pekerjaan yang tidak berpahala, tapi itu pekerjaan yang sangat dipuji, yang sangat baik dianggap. Harta kita hitung, kita ingatakan hidup kita ini adakah makan harta orang lain, ada bayari. Dulu aku pernah menyuruh itu bagawi di rumahku, biriskah upahnya, rasanya ada kurang, kita bayari. Sehingga harta ini ada sangkut paut dengan orang lain. Ada salah seorang ulama, melihat anaknya membersihkan timbangan. Anaknya bila tiap bisukan membersihkan timbangan. Nah, sehingga bersih timbangannya, hanya turun ke pasar. Jadi jarang kuitan pekerjaan ikam itu kayak yang membersihi timbangan itu lebih afdal daripada berpuluh-puluh kali umrah. Akan membersihkan timbangan supaya jangan termakan hak orang lain.
berusaha teliti jangan sampai mengambil hak orang lain. Dibersihkan timbangan dengan sebersih-bersihnya. Nah, pekerjaan membersih timbangan itu pekerjaan ibadah, pekerjaan yang sifatnya untuk sesudah kematian. Dan itu dikatakan Rasulullah SAW termasuk orang yang pintar. Orang yang pintar itu ya Nabi, orang yang menghitung dirinya, hitung diri kita. Kira-kira mati ini sakit atau kada? Kira-kira di akhirat kita banyak kada masalah yang kita hadapi. Nah, kita hitung berdahulu kematian itu. Kayak kita musafir juga, kita musafir misal hendak ke Makkah umrah, kita sudah berhitung mulai rumah ini sudah berhitung. Bersama duit sekian kira-kira cukup. Nah, bersama pakaian kira-kira sekian yang cukup. Bersama obat-obatan bagi yang penyakitan ini cukup. Nah, ini berhitung berdahulu sehingga musafir itu dia akan menemui kemudahan-kemudahan. Nah, begitulah musafir kematian, musafir yang lebih panjang, lebih jauh lagi. Nah, lihat Nabi kita orang yang pintar, orang yang menghitung dirinya itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu sesudah kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jal, dan orang yang lemah akalnya, lemah kepintarannya, orang yang mengikutkan nafsunya akan kehendaknya dan berangan-angan atas Allah azza wa jalla. Gawian maksiat, beangan-angan dapat ampunan Allah. Nah, ini orang yang lemah akalnya. Yang berhak beangan-angan orang yang dapat ampunan itu orang yang tobat kepada Allah. Orang yang memperbaiki dirinya itu berhak beangan-angan dimaafi Allah. Kalau orang yang masih melakukan maksiat, orang yang masih suka melakukan dosa, beangan-angan dapat rahmat Allah, itu orang yang kada pintar, yang lemah kepintarannya, lemah akalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Ujar Nabi kita lagi bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu dari tali sandalnya sendiri. Wan naru mislu zalik, dan neraka itu pun lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Artinya jarak kita dengan surga itu hanya napas. Begitu napas ini berhenti, nah sudah kita ke surga atau ke neraka. Nah, jadi sangat dekat kita ini dengan surga bagi orang ahli surga, dan sangat dekat dengan neraka itu orang yang ahli neraka. Kenapa? Napasnya ini. Begitu napas ini terhenti, tak terhenti. Nah, sudah kemana nyembuliknya? Bisa ke surga bagi ahli surga, bisa ke neraka bagi ahli ke neraka. Jadi jangan dianggap jauh, surga dan neraka itu sangat dekat kepada kita, lebih dekat daripada tali sandal kita, ujar Nabi SAW. Wal Hakim wa sahahahu, riwayat Imam Hakim dan beliau sahihkan hadis ini. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Dilihat dari tanda-tandanya. Nah, kiamat itu sudah dekat. Anak-anak banyak nang durhaka kepada orang itu tanda-tanda hampirnya itu sudah lumrah. Anak zina bertebaran di mana-mana itu tandanya hari kiamat. Riba, zina sudah masuk ke dusun-dusun, tanda hari kiamat. Nah, iqtarabatis sa'ah, dekat itu kiamat. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa,
dan tidak bertambah manusia atas dunia itu melainkan tamak. Nah, jadi artinya makin dekat dengan kiamat itu, maka manusia-manusia di masa itu makin tamak kepada dunia, makin tidak merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan mereka itu tidak bertambah daripada Allah melainkan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin dekat dengan hari kiamat, hubungan manusia makin jauh dengan Allah. Makin dekat hari kiamat, makin jauh manusia dengan Allah. Artinya orang-orang sudah semakin banyak lupa kepada Allah, orang-orang semakin banyak melanggar hukum Allah, orang-orang semakin banyak yang maksiat kepada Allah. Nah, itu semakin dekat kiamat, semakin banyak kemaksiatan yang kita lihat di muka bumi ini. Dan itu sudah dibacakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang sudah lalu. Nah, kemudian wal hakim wasahahahu igtanim khamsan qabla khamsin ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.